kabar anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Pagi ini kita akan mulai hari ini, kegiatan kita hari ini dengan kegiatan pembinaan, ya. Jadi ini belum pelajaran. Biasanya kan kegiatan pembinaan itu kalian bersama wali kelas, ya kan? Nah, khusus untuk Senin pagi secara pergantian pembinaan itu akan dilakukan oleh orang yang ditunjuk dari madrasah, ya. Bisa jadi kepala madrasah, bisa jadi wakil kepala madrasah seperti ibu, gitu kan. Kemarin sudah pernah sama Pak Loza, ya, juga pernah dengan Ibu Mida, Waka Humas. Nah, hari ini itu adalah dengan Bu Eka, selaku wakil kepala bidang kurikulum, ya. Anak-anak sehat semua kan ya? Iya, ini biasanya kalau sudah lewat weekend kembali ke hari Senin itu biasanya masih terbawa-bawa weekendnya, bangunnya siang gitu, mandinya masih males-malesan, ntar aja. Itu biasanya sih bawaan kalau hari Senin seperti itu godaannya. Tapi mudah-mudahan anak-anak ibu MTSN 1 Kota Tangerang Selatan enggak ada yang seperti itu. Kalaupun ada masih bisa diatasi, masih bisa, oh enggak saya enggak mau ke bawah malas misalnya. Seperti itu ya. Baik anak-anak, ibu akan mengawali kegiatan pembinaan ini dengan bersama-sama menyaksikan tayangan, ya. Tayangan ini ibu sebetulnya mengambil dari YouTube, ya, yaitu kisah inspiratif yang bisa diambil dari kisah murid yang belajar pada si tukang patung. Ceritanya seperti apa, kita lihat dulu videonya ya. Nanti mudah-mudahan dari tayangan ini kita bisa mengambil pelajaran ya. Kita mulai lihat dulu ya. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar. Dalam kamus kesuksesan tidak ada kata instan. Alat bantu secanggih apapun dan model sebanyak apapun bukan menjadi faktor utama yang menentukan hasil akhir secara mutlak. Seperti pada kisah murid seorang pematung berikut ini. Alkisah di pinggir sebuah kota, tinggallah seorang seniman pematung yang sangat terkenal di seantero negeri. Hasil karyanya yang sangat bagus, halus, indah, dan penuh penghayatan. Patung hasil karyanya banyak menghiasi rumah-rumah bangsawan dan orang-orang kaya di negeri itu. Bahkan di dalam istana kerajaan hingga taman-taman umum milik pemerintah pun dihiasi dengan patung karya seniman itu. Suatu hari datang seorang pemuda yang memohon untuk menjadi muridnya. Pemuda tersebut diperbolehkan belajar memahat padanya. Bahkan ia juga diizinkan untuk tinggal di rumah gurunya. Sejak hari itu ia mulai belajar dengan tekun, membuat adonan bahan semen, membuat kerangka, menggerak-gerakkan jari tangan, dan mengenali setiap tekstur sesuai jenis benda yang digunakan, dan belajar berbagai kemampuan memotong lainnya. Setelah belajar sekian lama, si murid merasa tidak puas, sebab menurutnya hasil patungnya belum bisa menyamai keindahan patung gurunya. Dia pun kemudian menganalisis dengan seksama, lantas memutuskan meminjam alat-alat yang biasa dipakai gurunya. Dia berpikir rahasia kehebatan sang guru pasti di alat-alat yang dipergunakannya. "Guru, bolehkah saya meminjam alat-alat yang biasa guru pakai untuk memahat?"
Saya ingin membuat patung dengan memakai alat-alat yang selalu dipakai guru agar hasilnya bagus seperti patung yang guru buat. Tanya si murid. Ya, silahkan. Kamu tahu di mana alat-alat itu berada kan? Ambil saja dan pakailah, jawab sang guru sambil tersenyum. Selang beberapa hari dengan wajah lesu, si murid mendatangi gurunya dan berkata, "Guru, saya sudah berusaha dan berlatih dengan tekun sesuai petunjuk guru, tetapi mengapa hasilnya tetap tidak sebagus patung yang guru buat?" "Anakku, gurumu ini belajar dan berlatih membuat patung selama puluhan tahun, mengamati objek benda, mencermati setiap gerak dan tekstur, kemudian menuangkannya ke dalam karya seni dengan segenap hati dan seluruh pikiran. Tidak terhitung berapa kali gurumu ini mengalami kegagalan dalam membuat patung, tetapi gurumu ini tak pernah berhenti memahat patung hingga hari ini. Bukan alat-alat bantu yang engkau pinjam itu yang kamu butuhkan untuk menjadi pematung handal, melainkan kemauan dan semangat untuk menekuninya yang harus engkau miliki. Dengan begitu, lambat laun engkau akan terlatih dan menjadi pematung yang profesional." "Terima kasih guru, saya berjanji akan terus berlatih," jawab si murid. Dari kisah tersebut dapat kita petik pelajaran bahwa untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis tidak cukup hanya mengandalkan talenta semata. Kita butuh proses belajar dan ketekunan berlatih selama bertahun-tahun. Saya ulangi, kita harus mempunyai semangat dan tekun berlatih bertahun-tahun, karena di dalam kamus kesuksesan tidak ada kata instan. Alat bantu secanggih apapun dan modal sebanyak apapun bukan menjadi faktor utama yang menentukan hasil akhir secara mutlak. Hasil yang didapat sebenarnya sangat tergantung pada tangan-tangan terampil dan terlatih yang menggerakkannya, yaitu kemampuan yang diproses berkali-kali. Jangan takut membuat kesalahan, tetapi pastikan Anda tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, karena tidak ada jawaban ilmiah yang pasti untuk sebuah kesuksesan. Anda tidak dapat mendefinisikannya, yang pasti Anda harus menjalaninya dan melaksanakannya. Oke sobat, semoga cerita inspiratif murid si pematung tadi dapat menginspirasi Anda. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia, pola pikirmu. Jadi anak-anak, tadi kita sudah sama-sama saksikan video mengenai murid yang belajar dari si tukang patung, ya. Oke. Dari apa yang ditayangkan tadi, kita dapat lihat bahwa alat bantu secanggih apapun dan modal sebanyak apapun ternyata itu bukan faktor utama yang menentukan keberhasilan atau hasil akhir secara mutlak. Jadi kita misalnya modal kita banyak, ya kan? Alat bantu kita canggih, semua lengkap, komputer kita lengkap, gadgetnya, kemudian udah paling mutakhir lah. Misalnya kita punya sudah semua, tapi ternyata itu bukan faktor utama yang dapat menentukan hasil akhir atau keberhasilan kita, ya. Tidak seperti itu ternyata, karena tadi si murid itu sudah belajar dari pematung, udah lama dia belajar, kemudian dia sudah pakai alat-alat si guru yang canggih tadi, dia sudah coba, artinya kan semua dia sudah punya. Modalnya ada, alatnya ada, gitu kan. Tapi kemudian ternyata tidak juga berhasil, sehingga dia penasaran kan. Dia tanya sama gurunya, kenapa tidak berhasil juga guru? Gitu. Ternyata kata gurunya, bukan alat-alat bantu yang kau pinjam itu yang menentukan keberhasilanmu, melainkan kemauan dan semangat untuk menekuninya. Jadi ternyata anak-anak, meskipun kita sudah pandai, kita sudah punya alat yang
semuanya lengkap, sudah dilengkapi sama orang tua kita, sama guru kita misalnya, kemudian kita punya modal yang cukup misalnya, ternyata itu belum cukup untuk menghasilkan suatu keberhasilan kalau tidak diimbangi oleh kemauan, semangat untuk menekuninya. Nah, jadi seperti itu ternyata. Dari kisah tersebut kita bisa memetik pelajaran bahwa meraih kesuksesan dalam dunia bisnis apapun ya, ini kita sekarang lagi jadi anak sekolah, anak madrasah, berarti dunia bisnisnya adalah dunia pendidikan ya. Kalau kita mau sukses dalam pendidikan kita, maka kita tidak hanya cukup mengandalkan talenta kita semata, kepandaian kita semata. Banyak orang pandai, banyak orang pintar, tapi kalau dia tidak tekun, maka dia tidak akan menjadi sukses. Itu, ya. Ini, jadi saya yakin ini anak-anak MTSN semuanya pintar-pintar, tapi tidak akan dapat kepintaran itu, otak kalian itu membawa kesuksesan, ya. Kenapa? Karena harus hasil yang didapat itu harus diproses berkali-kali. Kemampuan yang kalian miliki itu harus kalian proses, harus kalian asah. Nggak cukup hanya berlatih sekali. Kita butuh proses, kita butuh proses belajar dan ketekunan berlatih. Kalau perlu selama bertahun-tahun. Bayangkan kenapa bertahun-tahun loh, kalian itu sudah sekolah dari SD, dari TK. Sekarang masuk ke SMP, MTS, ya kan? Berarti udah bertahun-tahun kalian belajar. Kalau kalian tidak tekun, maka itu tidak akan menghasilkan kesuksesan. Karena di dalam kamus kesuksesan, tidak ada kata instan. Belajar hari ini, kemudian kesuksesan akan didapat. Kamu bisa dapat nilai 100 langsung. Enggak bisa seperti itu. Semuanya diimbangi, dibarengi dengan kemauan. Jadi alat bantu secanggih apapun, modal sebanyak apapun, itu bukan menjadi faktor utama yang menentukan hasil akhir secara mutlak. Ya, kemampuan yang diproses berkali-kali, nah itu nanti jangan pernah juga takut membuat kesalahan. Kenapa? Karena kalau takut membuat kesalahan tidak akan pernah mencoba. Itu kuncinya. Jadi jangan takut membuat kesalahan. Tetapi kemudian kalau sudah pernah membuat kesalahan, pastikan juga untuk tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Jangan sampai kamu sudah tahu salah, masih juga dilakukan. Di peribahasa kita itu kan ada peribahasa, jangan sampai terjatuh ke lubang yang sama 2 kali atau berkali-kali malahan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, misalnya, kemudian terjadi kesalahan, tidak masalah. Tetapi kesalahan tersebut harus kita pelajari. Kenapa kemarin salah? Coba kemarin, kenapa nilai rapotnya kok turun? Kenapa nilai rapotmu kok jelek misalnya? Nggak seperti yang kamu harapkan. Nah, itu pasti ada sesuatu yang salah. Maka di semester ini, kalau kamu tidak mau mengalami kesalahan yang sama, jangan ulangi yang kemarin sudah kamu lakukan di semester kemarin. Seperti itu. Apa misalnya? Guru memberi tugas, tapi kamu tidak mengumpulkan. Ya, guru sudah mengajarkan secara virtual, tapi kamu tidak cermati. Kamu tidak fokus dalam mengikuti apa-apa yang guru tayangkan, sehingga kamu tidak menangkap apa yang disampaikan oleh gurumu. Itu antara lain yang kamu banyak lakukan ketika di semester kemarin. Gurunya nggak lihat ini katanya kan, gurunya nggak ketemu ini katanya. Masa bodoh sama tugas, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Ketika mau mengisi rapot, nilaimu banyak yang kosong. Sehingga guru terpaksa menulis apa adanya. Kamu akhirnya nilainya tidak sampai pada KKM.
Itu akibat dari kamu tidak mengumpulkan tugas pada waktunya. Itu kalau kamu sadar bahwa kemarin itu kamu membuat kesalahan, maka pastikan kamu tidak membuat kesalahan itu di semester ini lagi, ya. Nih, kemudian tidak usah didefinisikan keberhasilan itu apa, yang pasti jalani saja dan laksanakan, ya. Mudah-mudahan dari kisah ini inspirasi dasar rahasia pola pikirmu ini bisa tergali. Jadi ibu pesan anak-anak, ibu paham betul yang namanya diberi tugas itu pasti tidak menyenangkan. Apalagi kalau tugasnya itu bukan berkaitan dengan apa-apa yang kamu suka. Ya, misalnya kamu suka bidang bahasa. Ketika tugas tersebut diberikan di tugas bahasa, misalnya kamu tentu saja senang karena memang itu kesukaan kamu. Tapi kamu tidak bisa memilih saat ini karena untuk keperluan pengisian nilai raport, suka atau tidak suka, semua mata pelajaran harus ada nilainya. Ya, mentang-mentang kamu sukanya bahasa Inggris, kamu hanya pekerjaan bahasa Inggris saja yang kamu kerjakan. Kamu nggak suka misalnya sama pelajaran seni budaya, kamu nggak kumpulkan tugasnya. Nggak bisa seperti itu. Kamu harus tetap mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Kalau misalnya, saya sukanya olahraga aja, nggak suka matematika. Matematika tuh bikin pusing, nggak usah dikumpulin, nanti juga gurunya akan kasih nilai. Betul, gurunya akan kasih nilai, tapi kasih nilainya ala kadarnya, apa adanya. Karena nilai kamu tidak ada, ya tidak akan sampai pada KKM. Itu, ya. Kemudian ketika diberi tugas, yang tadi dibilang sudah pasti tidak menyenangkan namanya diberi tugas, ya kan? Beda dengan kalau diberikan hadiah, pasti kamu suka, ya. Nah, kalau diberikan tugas, kemudian kamu banyak mengeluh, Bu, jangan kasih tugas melulu, Bu, gitu kan? Misalnya, capek, Bu. Nah, kalau belajar dari apa yang ditayangkan tadi, berarti ketekunan yang kamu miliki itu tidak dapat. Kamu tidak memiliki ketekunan, kamu tidak memiliki kemauan yang kuat, tidak termotivasi, sehingga baru diberi tugas kamu sudah ngeluh. Kalau coba kamu jalani itu, jalani saja dan laksanakan, tidak pakai ditunda-tunda, maka itu tidak akan terasa berat, ya. Orang itu bagaimana pola pikirnya. Jadi kalau kita bilang tugasnya banyak banget, berat, pasti akan jadi berat. Tapi kalau kamu membuat satu statement, satu pernyataan bahwa tugas ini gampang kok, saya bisa kerjakan, maka itu akan jadi hal yang positif. Di Islam dan di kita itu meyakini bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Jadi kalau kamu mendoakan sebagai hal yang berat, sebagai hal yang menyusahkan, maka itu akan jadi terasa berat dan susah. Tapi kalau kamu menyikapinya dengan positif, saya bisa, saya akan coba misalnya, nah, itu maka tidak akan jadi hal yang sulit. Oke? Jadi jalani, laksanakan, jangan pernah tunda, karena tidak ada sesuatu yang bersifat instan. Ya, semua terjadi by proses, melalui proses. Ya. Semoga video yang Ibu share pagi ini dapat menginspirasi kalian semua, dan tidak lupa salam sukses untuk Anda semua. Mudah-mudahan melalui tayangan video tadi kalian akan dapat merubah sikap, merubah pola pikir untuk dapat menjalani proses belajar yang hari ini dan besok-besok masih tetap dijalankan melalui pembelajaran jarak jauh. Ya, jalani saja dan lakukan. Jangan dibarengi dengan komplain, jangan dibarengi dengan keluhan, malah nanti akan jadi memperberat langkah kalian. Itu saja
yang Ibu sampaikan pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan masalahmu, selesaikan dengan cepat, dan selesaikan dengan benar atau salah. Jika penyelesaian itu salah, maka ia akan datang kembali dan menamparmu. Dan setelah itu, baru kamu akan menyelesaikannya dengan benar. Ya, anak-anak, belajar dari murid si patung ini. Silahkan kalian boleh istirahat, nanti sambil menunggu untuk pembelajaran berikutnya. Sekali lagi, dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.